Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Kadek Laksmi Gayatri Suci Rahayu dari kelas 2A. Di sini saya akan menjelaskan peredaran darah manusia dewasa dan peredaran darah janin. Lalu saya akan menjelaskan perbedaan dari peredaran darah manusia dewasa dan peredaran darah janin. Peredaran darah manusia dewasa dibagi menjadi dua, yaitu peredaran darah besar dan peredaran darah kecil, di mana peredaran darah besar dimulai dari serambi kiri. Dari serambi kiri ini, darah yang dialirkan ini adalah darah yang mengandung oksigen. Dari serambi kiri, darah yang mengandung oksigen akan masuk ke dalam aorta, di mana dari aorta darah akan dialirkan ke daerah arteri. Di daerah arteri ini darah akan dialirkan ke seluruh tubuh. Nah, di dalam tubuh darah akan melakukan pertukaran dari darah yang mengandung oksigen menjadi darah yang mengandung karbon dioksida. Dari darah yang mengandung karbon dioksida akan dialirkan lagi ke dalam bilik kanan. Nah, dari tubuh ke bilik kanan ini melewati vena cava superior dan vena cava inferior. Yang selanjutnya itu peredaran darah kecil. Peredaran darah kecil ini dimulai dari serambi kanan, di mana dari serambi kanan akan masuk darah yang mengandung karbon dioksida akan masuk ke dalam paru-paru, di mana nantinya akan melewati arteri pulmonalis. Dari paru-paru ini nanti akan terjadi pertukaran antara oksigen yang darah yang mengandung karbon dioksida akan berubah menjadi darah yang mengandung oksigen yang nantinya akan menuju bilik kiri yang nantinya akan melewati vena pulmonalis. Yang selanjutnya, sistem peredaran darah janin, di mana janin yang nantinya akan mendapatkan darah yang berasal dari ibu. Darah ibu akan masuk ke dalam plasenta, yang nantinya dari plasenta darah akan masuk ke vena umbilikus. Nah, di vena umbilikus ini terdapat dua cabang. Yang pertama itu ada cabang yang akan menuju hati, yang nantinya akan dialirkan atau disalurkan ke vena cava inferior, yang nantinya akan melewati vena cava hepatica, dan percabangan yang lainnya akan mengalir ke vena cava inferior yang akan melewati ductus venosus. Dari vena cava inferior ini darah akan dialirkan ke atrium kanan. Nah, di atrium kanan ini nanti darah akan sebagian besar akan disalurkan ke ventrikal kanan, dan akan dialirkan setengahnya lagi ke atrium kiri. Lalu di ventrikal kanan ini darah akan dialirkan lagi ke paru-paru. Melewati aku lupa. Dari paru-paru. Nah, dari paru-paru ini yang nantinya karena paru-paru belum bisa melakukan sirkulasi darah atau sistem peredaran darah, nanti darah tersebut akan dialirkan ke aorta, di mana untuk hal ini akan melewati ductus arteri venosus. Lalu dari aorta ini, yang nantinya darah akan masuk lagi ke
yang nantinya akan masuk lagi ke arteri umbilikus atau arteri umbilikalis. Nah, dari arteri ini darah akan dialirkan lagi ke umbilikus yang nantinya akan kembali lagi ke plasenta. Dan akan seterusnya seperti itu. Lalu perbedaan dari peredaran darah orang dewasa dan peredaran darah janin. Peredaran darah orang dewasa ini adalah peredaran darah yang sudah menggunakan peredaran darah menggunakan paru-paru. Karena paru-paru orang dewasa itu sudah bisa bekerja dengan sempurna. Sedangkan peredaran darah janin ini masih belum bisa melakukan dengan paru-parunya sendiri. Maka dari itu, peredaran darah janin ini didapatkan berasal dari darah ibu yang nantinya akan masuk ke plasenta. Nah, di sini saya akan menjelaskan yang pertama tentang refleks mencari atau refleks root reflex. Nah, root reflex ini biasanya adalah keadaan di mana reaksi ini akan terjadi ketika sudut bayi disentuh. Nah, biasanya refleks mencari ini akan terjadi pada saat bayi akan menyusui. Dan keadaan ini biasanya akan terjadi pada bayi yang berusia 3-4 bulan. Nah, pada keadaan refleks mencari ini atau root reflex ini biasanya akan hilang ketika bayi berusia 4 bulan. Nah, yang kedua ini ada refleks menghisap. Nah, refleks menghisap ini adalah keadaan di mana bayi akan secara otomatis menghisap ketika ada benda-benda yang bersentuhan pada bayi. Nah, biasanya refleks ini sangat penting dirasakan oleh bayi baru lahir atau neonatus yang nantinya akan baik digunakan atau akan baik berefleksi pada saat bayi berusia 6 bulan atau bisa dikatakan pada saat bayi akan MPASI. Nah, biasanya keadaan menghisap ini akan terjadi pada bayi yang berusia 36 minggu pada saat bayi tersebut di dalam kandungan ibu atau pada saat bayi tersebut menjadi janin. Nah, yang ketiga ini ada refleks Moro. Nah, refleks Moro ini adalah refleks terkejut atau kaget pada bayi yang biasanya akan terjadi karena adanya suara atau gerakan yang kuat atau suara yang keras yang akan menyebabkan bayi itu akan terkejut. Nah, biasanya refleks ini akan menyebabkan bayi menangis karena bayi akan terkejut. Nah, selanjutnya pada refleks Moro ini akan terjadi pada bayi pada saat usia 5-6 bulan. Dan pada refleks ini biasanya akan memuncak pada usia bayi 1 bulan dan nantinya akan menghilang pada saat bayi berusia 2 bulan. Nah, yang selanjutnya itu ada tonic neck reflex. Nah, tonic neck reflex ini adalah suatu keadaan di mana bayi mulai menengadah atau menengadah itu bisa dikatakan seperti bayi sudah bisa membalikkan badannya ke permukaan yang lebih rata. Nah, pada keadaan seperti ini biasanya bayi bisa melakukan pada saat bayi berusia 1 bulan. Nah, pada saat tonic neck reflex ini biasanya bayi akan merasakan bayi akan menghilang, refleks ini akan menghilang pada saat bayi berusia 5 bulan. Nah, tonic neck reflex ini biasanya ditandai dengan awal koordinasi mata
koordinasi mata dan kepala bayi untuk mencapai gerak sadar bayi. Nah, yang selanjutnya itu ada refleks genggam atau refleks menggenggam yang biasa disebut dengan Grabs reflex. Nah, refleks menggenggam ini biasanya di mana bayi dalam keadaan akan memegang benda yang bisa ia sentuh. Contohnya seperti bayi ketika ibu atau keluarganya menaruh ujung tangan di telapak tangan bayi, bayi akan dengan sigap atau dengan refleksnya akan menggenggam tangan ibu atau tangan keluarga tersebut. Nah, biasanya hal ini akan terjadi ketika bayi berusia 3-4 bulan. Nah, biasanya hal ini akan terjadi dengan secara normal untuk mengetahui indikasi perkembangan saraf, apakah nantinya akan berkembang secara normal atau tidak. Nah, yang selanjutnya itu ada refleks mendorong lidah. Nah, refleks ini terjadi ketika lidah akan mendekan ke depan yang nantinya akan menjauhi dari dalam mulut. Nah, biasanya refleks ini digunakan pada bayi pada saat bayi untuk menghindari dari tersedaknya benda-benda asing. Contohnya seperti pada saat bayi menghisap seperti salah makan makanan itu terlalu kasar gitu. Jadinya bayi itu sulit untuk menelan yang nanti dia akan mendorong lidahnya agar benda makanan keras tersebut tidak masuk ke tenggorokan pada bayi. Nah, biasanya keadaan seperti ini akan hilang pada saat usia 4-6 bulan pada bayi. Nah, yang selanjutnya itu ada baby skin reflex. Nah, baby skin reflex ini adalah keadaan di mana refleks ini akan muncul saat telapak kaki pada bayi disentuh dan biasanya akan dari tumit lalu ke sisi telapak kaki bayi yang nantinya akan ke bawah jari-jari bayi. Nah, biasanya refleks baby skin refleks ini akan terjadi selama 2 tahun. Tetapi pada sebagian bayi, pada baby skin ini biasanya akan terjadi selama 1 tahun. Nah, selanjutnya ada refleks melangkah. Nah, di mana refleks ini terjadi pada saat bayi dalam posisi berdiri dengan kaki yang menginjak permukaan rata yang padat. Nah, refleks ini biasanya terjadi pada saat bayi ingin mencoba untuk berjalan karena adanya refleks melangkah ini. Nah, biasanya refleks ini terjadi selama 2 bulan dan yang nantinya akan terus berkembang hingga bayi bisa berkembang berjalan dengan secara normal. Nah, selanjutnya itu ada parecute reflex. Nah, parecute reflex ini biasanya terjadi pada saat bayi dipegang secara tegak dan tubuhnya diputar dengan cepat yang nantinya akan menghadap ke depan ke orang yang melakukan hal tersebut. Nah, biasanya pada saat parecute reflex ini terjadi pada usia bayi 2-5 tahun. Biasanya hal ini adalah refleks yang paling sering saya lihat untuk membuat bayi tersebut tertawa karena refleks ini memberikan kesenangan pada bayi tersebut. Nah, yang ke-10 itu
ada refleks galan. Nah, refleks ini di mana keadaan bayi melengkungkan tubuhnya ke sisi yang dirasa ada yang menyentuh, seperti itu. Dan biasanya pada keadaan refleks galan ini akan terjadi pada bayi yang berusia 1 sampai 3 bulan. Nah, yang ke-11 ada refleks merangkak. Nah, refleks merangkak ini biasanya terjadi di mana keadaan bayi menghadap ke bawah dan di mana bayi akan berusaha merangkak dengan kaki dan lengannya. Dan refleks merangkak ini akan terjadi selama 3 sampai 4 bulan pada bayi. Nah, yang ke-12 ada refleks mata boneka. Nah, di mana refleks mata boneka ini akan terjadi pada saat bayi dengan posisi terlentang. Nah, biasanya refleks mata boneka ini digunakan untuk mengetahui apakah batang otak berfungsi dengan baik atau batang otak pada bayi tersebut mati. Nah, biasanya refleks mata boneka ini akan terjadi hingga bayi berusia 6 bulan. Nah, yang selanjutnya refleks swimming. Nah, biasanya refleks ini ditunjukkan pada saat bayi berada di bawah air. Nah, biasanya refleks ini akan mengalami bayi akan merasa seperti mengayuh kakinya, dan hal ini biasanya akan terjadi pada saat bayi berusia 4 sampai 6 bulan. Nah, yang selanjutnya ada refleks yawning. Nah, refleks yawning ini adalah refleks di mana keadaan bayi menjerit pada saat bayi kelaparan. Nah, biasanya refleks yawning ini ketika bayi menjerit dan ibu tidak mengerti hal yang bayi itu lakukan, bayi itu nantinya akan menangis kencang. Nah, biasanya hal ini karena bayi belum bisa memberitahukan kepada ibu bahwa ia lapar. Nah, biasanya refleks ini akan terjadi sampai bayi berusia 1 tahun. Nah, yang terakhir ada slowing reflex. Nah, slowing reflex ini biasanya terjadi di mana bayi dalam keadaan akan menelan benda-benda yang ada di dekatnya. Nah, slowing reflex ini sama seperti refleks menghisap. Tetapi slowing reflex ini di mana bayi menelan benda-benda asing yang ada di dekatnya. Contoh pada saat keadaan ini bayi akan terjadi pada usia bayi dari baru lahir sampai bayi berusia 3 bulan.